Salam sejahtera bagi kita semua. Tema kita pada hari ini adalah tetaplah berbuat baik. Kalimat itu sepertinya sebuah kalimat yang baik, yang indah, yang menyenangkan. Tetapi untuk melakukan kalimat itu di situasi seperti sekarang ini tentulah tidak mudah, bukan? Dampak dari COVID-19 ini sangat masif. Banyak sekali orang yang perekonomiannya terdampak. Bukan hanya ojek online dan bapak-bapak tukang becak, tetapi masih banyak sekali orang-orang yang akhirnya kehilangan pekerjaan atau perekonomiannya semakin memburuk. Belum lagi persoalan COVID-19 itu sendiri. Mereka yang terpapar ribuan jumlahnya. Apa yang telah gereja lakukan di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini? Ada banyak dan sudah banyak gereja melakukan banyak hal. Ada yang membagi-bagikan nasi bungkus. Ada yang membuat masker. Ada yang membuat atau mencari membeli APD. Atau juga mungkin ada yang membagi-bagikan sembako. Dan saya percaya masih banyak sekali gereja melakukan banyak hal. Semua itu telah kita lakukan. Mulai dari menghimpun dananya, menyediakan bantuannya, bahkan sampai turun sendiri membagi-bagikan bantuan itu. Semuanya telah kita lakukan dengan menyisakan satu pertanyaan. Sampai kapan? Apakah sampai akhir April ini? Atau diperpanjang menjadi sampai akhir Mei? Atau Juni? Atau Juli? Melihat masih saja banyak orang yang bebal dan tidak mengikuti anjuran pemerintah, mulai dari memakai masker, tidak pulang ke kampung halaman, menjaga jarak dan lain sebagainya, sepertinya agak sulit diprediksi sampai kapan pandemi ini berakhir. Karena sumbangan sudah mulai menipis. Semangat sebagian orang sudah mulai kendor. Tapi garis finish akhir dari perjuangan kita untuk terus menjadi berkat di dalam pandemi ini masih juga belum terlihat. Ditambah lagi dalam situasi seperti ini ada juga segelintir orang yang kemudian menghembuskan sesuatu yang tidak kita sukai. Apa yang kita lakukan dituduh mengkristenisasi. Susahnya berbuat baik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Berhenti? Menyerah? Saya teringat akan sebuah ayat yang mengajak kita untuk berbuat baik. Di dalam Matius 5 ayat 15 tertulis, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Melalui ayat ini, ada dua hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, kata baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa Yunani, kata baik menggunakan dua kata. Yang pertama adalah agathos, yang artinya tepat, benar. Tetapi ada juga kata yang lain selain agathos, yaitu kata kalos, yang artinya sama seperti agathos, tepat, benar, namun juga indah dan bahkan dilakukan sesempurna mungkin. Dalam Matius 5 ayat 16 tadi tidak menggunakan kata agathos, tapi kata baik di sana menggunakan kata kalos. Artinya, penulis Injil Matius meminta agar pembaca Injil Matius yang pertama itu
melakukan sesuatu yang bukan saja cuma benar, tepat, tetapi juga indah dan bahkan hampir sempurna. Berguna dan berdampak langsung bagi banyak orang. Lalu siapakah pembaca Injil Matius ini? Pada waktu pertama kali Injil Matius ditulis dan kemudian diberikan kepada pembaca pertamanya, apakah para pembaca pertama Injil Matius ini adalah orang-orang kaya? Adalah orang-orang yang tidak punya persoalan? Justru sebaliknya. Inilah hal kedua yang ingin saya bagikan. Pembaca Injil Matius pertama kalinya adalah orang-orang Yahudi yang kemudian memilih untuk menjadi pengikut Kristus. Sebagai orang-orang yang merubah keyakinannya, mereka mengalami tekanan. Banyak di antara mereka diusir dan tidak lagi diakui oleh keluarganya. Tidak sedikit di antara mereka hidupnya dalam tekanan, bahkan ancaman, bahkan juga dianiaya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bayangkan dalam keadaan seperti itu, penulis Injil Matius mengajak para pembaca yang ada di dalam tekanan itu untuk kemudian tidak menyelamatkan dirinya sendiri, untuk tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi justru untuk melakukan sesuatu yang tepat, sesuatu yang benar, bahkan sesuatu yang indah dan nyaris sempurna. Untuk apa semuanya itu? Untuk satu tujuan yang jelas, menjadi kesaksian agar Bapa di sorga dimuliakan melalui perbuatan mereka. Saya tahu perjuangan kita untuk menjadi berkat di tengah-tengah pandemi ini bukan sebuah perjuangan yang mudah. Ini adalah sebuah perjuangan yang berat dan panjang. Tetaplah berbuat baik, berbuat yang benar, berbuat yang tepat, berbuat yang berdampak bagi banyak orang, yang indah dan bahkan sesempurna mungkin. Berbuatlah hingga apa yang kita lakukan itu berdampak baik bagi masyarakat luas. Bukan agar gereja kita dikenal orang banyak. Bukan juga supaya mereka yang kita bantu menjadi Kristen. Tapi satu-satunya tujuan kita hanyalah supaya Bapa di sorga dipermuliakan atas segala perbuatan baik yang kita lakukan. Selamat berbuat kebaikan.